Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video yang kedua tentang percabangan if dan switch di bahasa pemrograman Java. Video kali ini kita membahas lebih lanjut topik mengenai switch. Di video pertama kita sudah membahas tentang if dan else. Switch, apa itu switch? Switch adalah percabangan yang biasanya berpasangan dengan case. Switch digunakan untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan banyak alternatif penyelesaian, mirip dengan if-else bertingkat. Namun bentuk dari switch dan case ini lebih sederhana sehingga kita dapat menambahkan banyak alternatif penyelesaian secara cepat. Namun switch juga memiliki batasan, yaitu pertama, data harus bertipe integer int atau karakter, char, dan string. Range data yang diperiksa hanya bisa bernilai dari 0 sampai dengan 255. Switch tidak bisa menghandle operator boolean yang memeriksa true atau false. Yang ketiga, switch bersifat case sensitive, artinya ketika input yang dimasukkan berbeda, Anda memasukkan A besar dan A kecil, itu dianggap hal yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan output yang berbeda juga. Setiap switch dan case memiliki kata kunci break. Break berfungsi untuk memutus, menghentikan suatu pengulangan dari setiap alternatif penyelesaian yang dipilih. Deklarasinya menggunakan kata kunci break titik koma. Untuk deklarasi switch dimulai dari menuliskan kata kunci switch dalam kurung. Nilai adalah variabel yang akan kita periksa parameternya, tutup kurung, kurung kerawal. Baris ini dinamakan inisialisasi ketika kita mendefinisikan variabel yang akan diperiksa percabangannya. Kedua adalah case dalam kurung integer, char, atau string. Maksudnya di sini adalah pilihan dari nilai yang akan dievaluasi. Setiap case akan memiliki titik 2. Ingat, bukan titik koma. Artinya, case ini definisinya titik 2 apabila benar akan mengeksekusi perintah kode 1. Setiap case harus memiliki break. Jika tidak, maka dia akan mengeksekusi secara berkelanjutan dengan case yang berikutnya. Case dapat dibuat sebanyak mungkin hingga ke n. Setiap case tetap harus ditutup dengan break. Selanjutnya, ada kata kerja keyword default. Artinya apa? Default ini adalah perintah yang akan dilaksanakan apabila seluruh percabangan tidak ada yang memenuhi. Jika di if else, default ini artinya sama dengan else yang di paling akhir. Ketika semua kondisi bersifat false, maka dia akan mengeksekusi perintah kode. Sama seperti case, default harus memiliki titik 2, bukan titik koma. Semua case dan default titik 2. Untuk flowchart switch dan case, di sini dimulai dari inisialisasi switch, di mana kita memasukkan nama variabel yang akan diperiksa kondisinya. Apabila true, maka akan kita memeriksa case 1, lakukan perintah hingga break. Namun bila case 1 itu false, maka periksa case yang kedua. Apabila case kedua false, maka periksa case yang ketiga dan selanjutnya hingga nilai ke n. Setelah case yang ke n diperiksa false, maka seluruh kondisi yang false akan dieksekusi oleh default. Dia akan melakukan perintah sesuai dengan kondisi false di seluruh case. Kemudian break, akhirnya selesai dengan menggunakan bentuk oval. Deklarasi switch case, contohnya nama variabel lampu yang diinputkan merah. Switch lampu artinya kita memanggil variabel lampu untuk diperiksa. Case merah, apabila nilainya merah, cetak lampu merah, break, berhenti. Case kuning, cetak lampu kuning, hati-hati, break. Case hijau, cetak lampu hijau, silakan jalan. Default, ingat ada titik 2 apabila keseluruhannya salah. Warna lampu yang diinputkan salah. Contoh luarannya merah, lampu merah, berhenti. Mari kita cobakan di kode. Pada kode berikut saya sudah memiliki kode yang sama persis dari slide. Di sini string merah, lampu akan memeriksa setiap kemungkinan input. Sekarang kita coba running. Hasilnya lampu merah berhenti.
Namun, untuk switch tadi memiliki keterbatasan case sensitif. Bila saya ubah M-nya menjadi huruf kapital, maka hasilnya adalah warna lampu salah. Fungsi case sensitif akan mengakibat perbedaan eksekusi sebagai false dari seluruh pilihan. Selanjutnya, setiap case harus memiliki break sebagai penutup dari loopingnya. Apabila tidak ada break, lalu apa yang akan terjadi? Break ini saya hapus, bagaimana dampaknya terhadap program? Kita running, hasilnya program akan tidak berhenti, memeriksa merah, true, kemudian dia lanjut ke kuning, mencari break berhenti. Break hanya ada di kuning, maka dia akan mengeksekusi sampai kuning. Bila di sini breaknya saya hapus juga, dia akan mengeksekusi seluruh sampai bertemu dengan break. Artinya apa? Input yang diberikan dengan output itu tidak sesuai, sehingga program ini belum berhasil. Oleh karenanya, untuk membatasi seluruh looping, kita tambahkan dengan kata kunci break agar hasilnya sesuai dengan input. Lampu merah adalah berhenti. Deklarasi switch dan case yang bersarang. Sama seperti if, switch dan case bisa bersarang juga, di mana di dalam case ini memiliki lebih dari satu pilihan. Contohnya pada kode berikut, hari kerja dan hari libur. Hari Rabu sebagai input, switch hari, case Senin, titik 2, ingat, kita gunakan case lagi dengan titik 2, case lagi Rabu, titik 2, case Kamis, titik 2, case Jumat, titik 2, keseluruhan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga Jumat merupakan hari aktif kerja. Di sini disebut dengan switch dan case bersarang. Case Sabtu, titik 2, Minggu, hari libur, break. Default jika tidak ada satupun, maka salah memasukkan nama hari. Kita uji cobakan. Pada program ini, saya sudah memiliki kode yang sama. Sekarang kita coba running. Hasilnya adalah hari aktif kerja. Nah, ini adalah fungsi dari case. Apabila kita memiliki output yang sama, case ini bisa kita gabungkan menjadi satu. Dalam switch case bisa lebih dari satu untuk output yang sama. Contohnya, case Sabtu dan Minggu outputnya sama libur, kita gabungkan menjadi satu. Dan yang perlu diperhatikan, setiap case ini menggunakan titik 2. Apabila kita lupa menggunakan titik 2, maka dia akan error. Kita coba ganti menjadi Jum. Benar, hari aktif kerja. Namun, apabila kita ubah J-nya menjadi huruf besar, maka dia salah memasukkan hari. Ingat, J yang besar ini dianggap kapital dan case sensitif tidak bisa digunakan. Maka program salah menginterpretasi, dianggap menjadi nama hari yang lain. False, salah memasukkan hari. Baiklah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila video ini bermanfaat, klik tombol like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!